Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas topik yang menarik sekali, menciptakan generasi emas Indonesia. Nah kalau Anda mencermati tadi perbincangan kita dengan Pak Menteri, dengan Pak Darmaning Tias bahwa kita membutuhkan sumber daya manusia yang mutunya tuh harus benar-benar yang kualitas A plus ya Pak ya, untuk kita bisa bersaing di dunia global. Tapi sebelum saya menyentuh itu, kita bicara fakta nih Pak. Banyak sekali pengangguran. Kita nggak usah bicara lulusan SMA lah, sarjana pun banyak sekali yang nganggur. Dan fakta yang di lapangan juga terjadi, lulusannya apa, dia kerjanya di mana. Seperti itu Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi gini loh ya, kalau kita itu bicara Indonesia, jangan sekedar bicara ada orang nganggur atau orang tidak nganggur. Itu harus kita jelaskan karena memang awalnya itu yang nganggur jauh lebih banyak. Sehingga yang penting bicara tentang bangsa itu progres. Yaitu progres. Saya sering bercanda gini Pak Tantri, Pak itu gimana ya, ada sarjana kok nganggur. Saya bilang begini, lumayan daripada sudah tidak sarjana, nganggur pula. Ya kan? Saya ibaratnya kan begini, kita punya batu bata sama batu permata. Dua-duanya tidak kita pakai. Mana yang akan kita ambil? Nyimpen batu bata atau nyimpen batu permata? Meskipun sama-sama tidak kita pakai, saya masih menyimpan lebih senang permata. Persoalannya memang bukan sekedar itu. Oleh karena itu bagaimana memanfaatkan betul permata itu supaya ada manfaatnya. Konsepnya saya kira, ya konsep di pendidikan kita itu ada yang namanya, yang mutu tadi itu salah satu sektornya adalah relevance. Relevance. Dan untuk bicara mutu Mbak, ya untuk bicara mutu, ini kalau kita bicara fakta, ya itu yang pertama kali yang menjadi kata kunci adalah guru. Oke, sebelum kita ke guru nih Pak, ini ada yang lebih relevan di sini. Kita ada punya teman-teman mahasiswa di sini. Ada yang ingin bertanya mungkin ke Pak Menteri, silahkan. Selamat malam Bapak Muhammad Nuh. Selamat malam Mas. Ya, saya Budi dari Universitas Pakuan, dari teman-teman mahasiswa. Tentunya indikator keberhasilan dari pendidikan nasional Indonesia adalah dari internal kontrol dari dinas atau dari kementerian tersendiri. Namun di sini sejauh mana dari pihak kementerian mengaudit ataupun memeriksa internal kontrol tersebut, dan plan strategik apa sih yang Bapak miliki untuk 1 atau 2 tahun ke depan untuk pendidikan di Indonesia? Lebih ke jangka pendek nih Pak, mungkin langsung bisa dijawab. Ya, kalau kontrol itu yang paling rawan. Jangan dikira kita itu terlalu berbahagia kalau mendapatkan anggaran besar. Karena begitu anggaran besar, ini tanggung jawabnya besar. Punya tanggung jawab yang luar biasa. Tahun 2013 nanti Pak Darmaning Tias, anggaran pendidikan itu diperkirakan 316 triliun. Tahun 2015 nanti kira-kira sekitar 420 triliun. Itu sama dengan APBN tahun 2004. Ya, sama dengan APBN itu. Oleh karena itu, Mas, yang tidak kalah penting itu memang saya sangat setuju. Saya masuk. Yaitu internal control, bagaimana mengelola sumber daya keuangan yang luar biasa itu. Kenapa inspektorat harus kita perkuat? Kenapa kita harus bekerja sama dengan BPKP? Kenapa kita harus berpartner dengan BPK? Termasuk kita harus berpartner dengan KPK, itu supaya semuanya ini inline dengan aturan itu. Kalau tidak, uang sudah banyak ternyata salah manfaat atau salah penggunaan, maka nanti justru rakyatlah yang kasihan. Oleh karena itu ini yang menjadi bagian dari taruhan di kementerian ini. Saya kira itu menarik ya, tapi kembali kepada prinsip-prinsip manajemen, pentingnya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mekanisme kontrol yang terus berjalan. Nah, makin tinggi anggarannya menurut saya, makin harus cermat pula perencanaan penggunaan anggaran itu. Nah, kalau ini sudah mulai tidak cermat, maka mekanisme kontrol itu tidak akan berfungsi secara efektif. Maka Pak Menteri mengatakan makin besar anggarannya, makin besar pula tanggung jawabnya. Karena memang dia harus dipertanggungjawabkan ini ya. Tetapi kan ini berarti rekognisi daripada negara bahwa pendidikan itu memang penting. Dan inilah saya kira yang menjadi tantangannya luar biasa, bukan saja oleh Menteri Pendidikan, tetapi bangsa ini gitu. Semua ya, stakeholders. Kalau Anda menanyakan soal pengangguran, ya memang pengangguran itu antara lain karena ada mismatch. Ambil saja contoh yang belajar untuk jadi guru itu di IKIP ya, yang mereka nggak jadi guru tuh ya.
yang belajar di IPB nggak jadi petani gitu kan. Jadi ini ada mismatch somewhere satu. Nah kedua, masalahnya ini bukan hanya masalah Menteri Pendidikan, tapi harus ada yang namanya aliansi ya antara dunia pendidikan, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah sendiri. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan berat yang harus dikoordinasi oleh Pak Menteri nih. Bagaimana kemudian Pak Menteri ini bisa memanfaatkan momentum itu untuk menciptakan generasi yang luar saya kira biasa. betul, ini ada momentum. Ada momentum Biasanya gerakan-gerakan yang spektakuler itu terjadi tak kala ada momentum. Oke, nah, ini kita akan melihat ini. momentum setelah pesan-pesan berikut. Kita hold dulu, kayaknya ini menarik sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.